Oke, selamat siang teman-teman. Kita kembali lagi bahas saham untuk besok 10 Maret 2025. Sebelumnya kita review dulu saham kemarin ya. Ada 5 saham. Yang pertama NJT. 5 saham kita kemarin itu lumayan bagus ya teman ya. Rata-rata naik semua ya. Nah ini teman lihat ya. Sudah capai target ya. Tapi ANJT ini masih potensi ya, teman yang masih pegang ya, boleh di setting atau di set SL plus saja teman. Potensinya masih besar sekali untuk naik ini ya. Ini juga akumulasinya kuat banget. Nah, tapi kalau teman-teman belum masuk, jangan dikejar juga ya. Jangan dikejar juga, tunggu saja dia koreksi misalkan ya. Nah, teman-teman boleh coba-coba untuk entry. Jadi bisa SL-nya agak tipis lah ya. Ketika dia bikin swing low seperti ini, ya, teman-teman masuk di sini atau di sini ya, stop loss-nya di bawah swing low ini ya. Jadi trennya kan masih naik ini jelas ya. Tunggu saja dia bikin struktur koreksi seperti ini, kemudian masuk ya. Jadi jangan dikejar. Oke, teman-teman yang sudah di dalam dan belum jual barang ini, biarkan saja. Kasih SL plus ya, biar profit yang sudah dapat nggak hilang cuma-cuma seperti itu teman ya. Jadi kita masih tetap profit walaupun sedikit berkurang ya. Misalkan di sini teman sudah profit 12% ya atau 15% ya, teman tarik saja ke bawah sampai 10% seperti ini. Nah berarti teman masih dapat 10% kalau seandainya dia turun. Oke. Yang kedua SCMA. SCMA juga naik teman ya. Walaupun kenaikannya itu masih setengah dari target. Sini sekitar 11% ya. Tapi cenderung masih oke. Kenapa? Karena ini trennya masih kuat sekali teman ya. Ini tren uptrend, kemudian ada struktur yang bagus juga seperti ini ya, seperti yang saya gambarkan ini, naik turun ya, naik turun, kemudian semoga dia melanjutkan kenaikan seperti ini. Jadi SMA juga masih di hold. Oke, teman-teman yang belum masuk, apakah boleh masuk di SMA ini? Menurut saya boleh teman ya, boleh. Kenapa? Karena ini sudah ada struktur di time frame kecil ya, di time frame 1 jam seperti ini ya. Kita geser dulu ini, kita hapus saja ini, kita geser ini biar jelas ya. Struktur di time frame kecil ini bisa kita jadikan acuan untuk stop loss ya. Jadi kalau teman mau entry posisi itu, yang pertama sekali teman lihat itu adalah stop lossnya ya. Jangan pikirkan profitnya dulu, stop lossnya dulu teman ya. Kalau teman masuk di sini, kira-kira kita buangnya di mana, kita keluarnya di mana kalau seandainya dia turun ya. Nah itu yang harus teman pikirkan. Kalau profit itu soal belakangan ya. Nanti kita amankan saja dulu posisinya. Ya mungkin agak lebar 6% ya, 6%. Targetnya bisa 16% ya, 1/2,5 lah, masih oke sih masih oke. Oke. Jadi teman yang belum masuk di SMA, menurut saya masih oke ya. Di harga sekarang di 206, boleh kita ambil di sini 206, kemudian stop lossnya 192 ya, TP di 240 sama dengan target yang kemarin ya. Jadi ini yang lama 190 masuknya. Nah kira-kira seperti ini teman ya, ini plan lama, ini plan baru ya buat teman yang belum sempat masuk SCMA. Jadi kita catat ya, yang pertama SCMA ini boleh untuk besok ya, SCMA. Oke, silakan dicatat atau teman-teman boleh di screenshot kalau seandainya cocok ya. Kalau seandainya cocok silakan dicatat atau di screenshot. Oke, sekali lagi disclaimer dulu, ini bukan ajakan, cuman saya memaparkan analisa saja. Oke. Nah, kalau kita lihat apakah ada akumulasi lagi ya.
kan kita nggak tahu di minggu kemarin apakah dia akumulasi atau justru distribusi. Tapi secara teknikal oke, ini SMA ya. Kita intip sedikit analisa transaksinya ya. Transaksinya masuk 9 miliar YP ya. CP-nya keluar 11,7 miliar. Ini di hari Jumat kemarin ya teman ya. Jadi Jumat kemarin itu si SMA ini turun 2,8% ya. Karena si YP ini jualan ya. CP ini jualan 11 miliar. Dia masuk JP. Coba kita tarik dari tanggal 3 ya. Hari Senin sampai Jumat kemarin. YP ternyata masih bagus dengan akumulasinya ya. Dan BK yang jualan CP saja ya. CP 22 miliar dan XA. Ya secara transaksi ya seminggu belakang masih bagus. Nggak ada masalah dengan SMA. Oke, itu yang pertama SMA. Untuk besok ya. Dan kita lanjut lagi BNLI. Nah, BNLI juga sudah capai target teman-teman ya. Teman lihat di sini ya. Teman yang masuk di hari Senin kemarin itu sudah acuan luber ini 14%. Nah, sekarang bagaimana? Dia ngebase ya. Dia ngebase BNLI. Ini masih potensi sama dengan INJT teman ya. Jadi teman yang sudah masuk Senin kemarin, teman-teman stay saja atau teman hold saja ya. Jangan buru-buru dijual ya. Kalau mau profit yang lumayan ya, yang berasa ya. Kenapa? Karena dia sekarang kan ngebase ya. Base. Nih, kemudian ngebase. Nah, teman-teman bisa set stop lossnya itu di bawah ini ya. Seperti ini. Kurangin 6% lah kira-kira seperti ini ya. Jadi sekarang teman-teman kan sudah floating profit 18% ya. Teman-teman naikkan stop lossnya ya, naikkan stop lossnya ke sini. Jadi teman-teman resikokan sekitar hargakan di sini sekarang ya 6% ya, 6%. Resikokan 6% supaya teman-teman bisa potensi untuk naik terus. Ini BNLI ada teman-teman ya, potensi untuk terus naik ini kalau dia break base ini ya, break tes bisa naik terus teman. Ini potensinya besar sekali ya BNLI untuk terus naik karena saya lihat masih ada akumulasi. Coba kita cek ya, kita cek. Ini kan base itu di time frame 1 jam ya. Ini kita lihat dulu nanti di time frame 1 hari untuk melihat teman-teman yang belum masuk ini ya. Boleh ya, menurut saya boleh saja ya kalau teman berani ya. Berani itu dalam arti terukur teman. Jangan berani itu asal-asal berani tapi teman-teman nggak punya plan untuk lari ya, untuk keluar. Misalnya di sini besok 2520 teman masuk. Rencanakan untuk lossnya berapa. Itu yang saya maksud berani itu ya. Berani nggak ngambil risiko 6% atau 5% misalkan. Ya kalau nggak berani nggak usah ya. Kalau takut di saham ini kebanyakan takut, mending teman nggak usah di sahamnya. Nah ini masih potensi sih menurut saya setinggi ini. Ini dari sini ke sini berapa ya? 22% kan ya. Jadi 22% itu masih potensi untuk naik teman. Ya, nah seperti ini kira-kira. Ya teman yang belum masuk ya, ini setupnya boleh beli di harga sekarang 2520. Kemudian stop lossnya di 2360 ya. Ini sekitar 6%. Ya, kemudian TP di 3090 ya. 3090. Nah ini boleh ini 10 Maret 2025. Senin ya. Kita lihat transaksinya di BNLI. ZP 1,4 miliar yang jualan LS ya. Kemudian kita lihat dari atau 3 hari belakang saja ya, tanggal 5 atau dari tanggal 3 boleh lah, dari tanggal 3 seminggu belakang. ZP ke 7,7 miliar ya. If 1,4 masih akumulasi ya teman ya. Masih akumulasi. ZP ini belum buang barang sama sekali ya, belum jualan.
Coba kita ganti ke cross dulu. Nah, ini ZP ya. Masih belum ada jualan dia ya. 8,5 di sini 7,7 ya, jualan sedikit lah, dikit. Jadi masih akumulasi bagus ini. Si apa namanya BNLI. Boleh ini di teman-teman yang belum masuk ya. Dengan catatan teman-teman berani ambil risiko stop loss 6%. Tapi kalau teman yang masuk Senin kemarin ya, atau teman di grup, santai saja ya. Karena kita sudah kantongin 16% atau 10% di sini ya. Oke. Kita lanjut MTEK yang keempat ya. MTEK ini turun lagi kemarin ya. Nah, setelah dia running ya teman, running 7% tapi terkoreksi lagi. Terkoreksi lagi masih di apa namanya, di trend lainnya. Jadi teman-teman yang sudah entry ya hold saja dulu ya, hold saja ya, santai saja karena sudah ada setup juga, sudah ada set plannya di 4,5% ya kalau seandainya dia jebol stop loss. Oke, di stay saja di MTEK. Yang belum masuk bagaimana? Ya boleh, silakan saja. Tapi ya resikonya ada, kemarin kan ada yang distribusi saya lihat sedikit ya MTEK. Tapi tidak ada masalah teman. Yang keluar masuk itu biasa ya. Jangan terlalu takut juga ada yang distribusi. Asalkan distribusi itu wajar ya. Tapi kalau distribusi itu sudah masif, nah, itu baru kita, dan juga sudah on downtrend, baru kita boleh khawatir ya. Tapi selagi dia masih uptrend, itu biasa teman ya. Karena apa? Nah, ini melihat distribusi ya. Dari YU 15 miliar, AK 1,5 miliar, BK 140 juta. Jadi analisa transaksi itu hanya indikator ya, bukan berarti saham yang diakumulasi ya hari ini atau seminggu belakang besoknya pasti naik. Enggak begitu teman ya. Begitu juga kalau dia distribusi, belum tentu juga saham itu akan turun ya. Nah, jadi selagi teman-teman kombinasikan dengan teknikal seperti ini ya, tidak, jangan terlalu khawatir juga ya. Selagi dia belum patah tren ya, misalnya dia jebol, kemudian dia break obstructor di bawah sini, kemudian dites, kemudian baru kita boleh khawatir ini ada kemungkinan untuk berubah tren. Oke, itu MTEK. Selanjutnya Antam ya. Antam ini banyak sekali ya berita-berita yang menggemparkan ya. Ada pemalsuan emas segala macam. Tapi kita nggak peduli ya. Kenapa? Karena yang kita lihat itu apakah Anda aliran dana yang masuk atau tidak. Nah, itu saja teman. Ya. Nah, ini menurut saya masih bagus untuk Antam ya. Kenapa? Secara struktur jelas teman. Setelah dia break ya ini, lihat, kemudian dia retest, kita akan masuk di sini kemarin ya. Nah, di sini ini membuat double bottom juga teman ya. Ada kemungkinan ini akan lanjut naik. Jadi teman-teman hold saja ya. Jangan buru-buru jual ya. Ini masih potensi ya menurut saya. Kecuali teman-teman yang benar-benar day trade ya. Yang benar-benar day trade itu maksudnya memang harian itu harus bersih ya. Clear, semua perdagangan clear. Ya silakan saja. Ini sudah dapat kok sekitar berapa ini, 7%an ya, 7%. Nih, tapi menurut saya masih layak di hold teman ya, Antam ini. Oke. Yang teman-teman yang belum masuk ya, yang nggak apa-apa, asalkan teman-teman ya, sekali lagi ini lihat apakah ada tempat lari kita ya. Dalam arti adakah swing low yang bisa kita jadikan untuk area stop loss, misalkan di sini teman-teman entry. Ini kan ada semacam resisten become support ini ya. Ya, kalau teman-teman jeli ini resisten, ini support ya.
Jadi ini area support resisten juga. Itu penting sekali ya. Bisa ambil stop lossnya di bawah sini. Ya sekitar 3% lah. Ya. 3% masa nggak teman nggak berani ya. 3%, 2% masa nggak berani ya. Menurut saya itu keterlaluan ya teman, yang terlalu takut-takut amat itu. Sekali lagi mending nggak usah di saham deh. Nggak usah di saham. Oke, nah ini Antam masih oke menurut saya. Masih oke. Dan yang belum masuk boleh masuk dengan setup seperti ini ya. Boleh. Jangan sekali-kali tidak menggunakan stop loss ya, apalagi dengan kondisi market sekarang ya. Kecuali teman-teman berani seperti saya di saham apa kemarin sampai 16%. Nah, sekarang sudah profit ya. Das ya, das. Das itu di grup saya update terus teman ya. Tapi kalau teman nggak yakin ya pasang stop loss. Ya. Jangan nanti menyalahkan saya ya. Jangan menyalahkan saya. Karena siapapun nggak bakalan bisa memastikan saham ini akan naik atau tidak. Ya, meskipun teman-teman masuk grup berbayar 5 juta sebulan misalkan ya. Nah, jangan teman-teman pikir dengan membayar mahal itu teman bisa dijamin profit. Kalau bisa saya berani bayar 2 kali lipat kalau seperti itu. Oke. Walaupun kita punya grup itu murah sekali ya teman ya, tapi kita berusaha untuk membagikan secara maksimal teman ya. Kemudian untuk selanjutnya tadi ada MTEK ya, SMA, kemudian BNLI oke. Kemudian MTEK juga oke ya. Kalau ANJT sudah ketinggian teman-teman yang mau masuk di ANJT, tunggu koreksi dulu ya. Bukan berarti nggak boleh ya, selagi teman berani oke saja. Oke. MTEK juga oke ya, Antam juga. Ini sudah 4 ya untuk besok. Kemudian saya lihat tadi BRMS. Oke. BRMS. Ada 3 lagi nih teman. Nah ini BRMS. Saya sudah bikin plannya. Setupnya itu memang agak ranging ya. Dia ranging. Tapi ada akumulasi. Menurut saya masih bagus ini BRMS. Oke. Nah ini. Memang di tengah ya, agak di tengah ya. Tapi kita punya set up-nya itu 3,5% untuk stop loss ya. Nah kita lihat apakah ada akumulasi di BRMS. Broker ZP teman ya. Ini dari tanggal 7 hari Senin kemarin ya, ZP masuk banyak sekali ini, 34 miliar ya. Memang ini kan saham rame teman ya. Kalau kita tarik dari tanggal 3, ZP itu sudah masuk 67 miliar teman ya. Coba kita buka dulu netnya apakah ZP ini sudah banyak jualan juga. Baru 20 miliar, ini sangat bagus teman. Oke, BRMS. Silakan teman-teman, boleh ya kalau sesuai ini. Target kita itu 12% saja dulu. Tipis-tipis saja. Masuk di 398, keluar di 384, sekitar 3,5%. Kemudian target di 448, 12,5%. Oke. Nah, selanjutnya sudah azan juga ini, saya buru-buru saja. LSIP. Sawit ya, London Sumatera. Nah, ini juga bagus teman ya, dia break ini base ya, break, kemudian ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikan. Kita pergi ke 1 hari dulu. Nah di sini teman lihat ya, strukturnya jelas di sini di time frame 1 hari turun ya, kemudian dia break. Oke. Nah, di sini kita coba untuk entry ya. Sebenarnya dia sudah dari tes juga. Ini nggak terlambat sih sebenarnya. Bukan terlambat juga ya. Kita baru lihat ya, karena kita nggak mungkin lihat ketika dia akumulasi hari itu, kita nggak bisa langsung lihat. Jadi nanti kode broker sudah dihidupkan lagi, mungkin bisa ya. Nah, LSIP ini plannya yang masuk di 1105, keluar di 1055. Sekitar 45,5% ya stop lossnya. Kemudian target di 1290 sekitar 16%. Oke. LSIP. Kita lihat apakah ada akumulasi di LSIP. Nah, ini broker NI 2,6 miliar ya. Ini tanggal 7 kemarin ya. Coba kita tarik dari tanggal 3. AK 9,6 miliar. Kemudian yang jualan itu YP ya. Ini retail. Yang biasa dipakai retail ya.
ECC 8,8 miliar, ada akumulasi lah intinya ya di LSIP. Menurut saya oke. Ya, selanjutnya yang terakhir ini TAPG ya. Lagi-lagi perusahaan sawit ya. TAPG. Nah, ini sudah saya bikinkan plannya. Hampir sama ya strukturnya dengan LSIP tadi. Oke. Turun ya. Kemudian dia break atau ini ya. Kemudian retest, kita masuk di sini. Oke. Targetnya di 990, stop loss di 835. Oke, sekitar 3,4% ya, masuk di 865. LSIP ya, secara market struktur ini bagus. Coba kita lihat apakah LSIP TAPG ya. Kemudian kita lihat apakah ada akumulasi TAPG. Broker NI. Kok NI lagi? Oh iya, sorry, NI ya, masuk 2,1 miliar, kemudian AK 1,2. Kita lihat di 3 Maret ya. Nah, broker AK masuk 18 miliar ya, PD ini retail ya. Kemudian ZP masuk 10 miliar. Oke, teman ya, akumulasinya oke. TAPG juga secara teknikal juga oke. Oke, silakan dipelajari ulang teman. Sekali lagi, ini hanya analisa ya. Semuanya tergantung teman-teman ya, duit teman sendiri, ambil risiko berapa sesuai dengan kemampuan teman. Demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.